Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Wah, semangat sekali ya, Masya Allah. Ini Alhamdulillah pagi ini cerah ya. Setelah kemarin sempat hujan ya, hujan sore sebentar, ternyata pagi ini cerah lagi. Semoga secerah hati teman-teman hari ini ya, supaya bisa menyimak dengan baik. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Sehat lah ya, besok udah mulai lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Jadi besok mah belajar subtes UTBK-nya udah di dunia nyata lagi ya, udah nggak di dunia maya di Zoom ya. Jadi udah langsung di unitnya masing-masing. Jadwalnya juga berarti nanti akan diinfokan oleh tutornya masing-masing juga, gitu. Jadi kita manfaatkan hari ini untuk membahas soal-soal gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman udah siap ya. Yang belum sarapan, boleh sambil sarapan. Boleh sambil ngemil kalau sedang tidak puasa gitu ya, tidak puasa qada atau syawal gitu, boleh silahkan. Jangan ngantuk gitu ya nanti selama pembahasan. Karena hari ini kita akan membahas penalaran umumnya yang gabungan lagi gitu. Jadi nanti ada bacaannya, terus nanti ada hitungannya juga gitu ya. Pokoknya akan bercampur. Nah, kemudian nanti juga kakak akan menjelaskan terkait pertanyaan dari Najwa ya waktu itu. Waktu itu hasil ya, hasil pembagian itu kayak gimana sih kalau misalkan ada di dalam pertanyaan gitu. Oke, jadi nanti kita coba bahas ya di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, coba. Nah, oke. Jadi di soal nomor satu ini sudah langsung ditanyakan tentang manakah simpulan yang tepat. Oke, coba. Silahkan coba ya, dicoba dulu. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Manakah simpulan yang tepat? Tuh, bacaannya pendek kan? Ya, pendek banget lah ya ini mah. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang C. Asik. Oke, kita coba bahas ya, teman-teman. Kenapa bisa jawabannya yang C? Jadi sebetulnya di sini mudah ya, karena ini simpulannya itu masih berhubungan dengan penarikan kesimpulan di logika matematika juga bisa kita gunakan gitu kan. Oke, nah di sini yang perlu kita highlight adalah persyaratan yang akan membuat kita memilih jawaban simpulannya. Maksudnya gimana? Maksudnya coba dilihat di sini pernyataan dari soalnya. Azam itu kulitnya gatal, berwarna merah, tetapi tidak menimbulkan retakan yang dalam dan tidak mengeluarkan darah. Berarti itu adalah kalimat inti yang akan kita cek kebenarannya di pernyataan soal. Oke, di pernyataan soal itu katanya kulit kering mudah dikenali kan ya dari gejalanya. Ada kulit terasa gatal berwarna merah. Oke, berarti ini sama nih, ada kulit gatal dan kulit berwarna merah gitu ya. Kemudian kasar dan mudah mengelupas. Oke, kemudian pada gejala yang lebih parah, kulit kering bisa menimbulkan retakan yang dalam. Nah, berarti kan kata kuncinya ada di sini ya, gejala yang lebih parah. Jadi, Azam ini sudah bisa dikategorikan sebagai penderita kulit kering atau belum? Udah gitu ya, karena persyaratannya dia sudah memenuhi. Kemudian pada gejala yang lebih parah, nah berarti kita akan berbicara tentang kulit kering yang parah gitu. Kulit kering yang parah itu menimbulkan retakan yang dalam dan mungkin mengeluarkan darah. Sedangkan azam itu tidak menimbulkan retakan dan tidak mengeluarkan darah. Ya udah berarti kan jelas ya kalau kita pakai P maka Ki berarti yang terjadinya adalah negasi Ki gitu ya. Kebalikannya, maka simpulannya adalah negasi dari P. Berarti negasi P itu apa? Kulit keringnya tidak parah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Betul begitu ya. Jadi P-nya gejala yang lebih parah, Ki-nya menimbulkan retakan yang dalam dan mungkin mengeluarkan darah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yuk.
manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Berarti akan ada dua jawaban ya, akan ada dua jawaban. Sebutkan nomornya. Nomor berapa dan nomor berapa simpulan yang paling didukung? Nih, kata kuncinya ada di sini. Yang paling didukung. Sebelum membahas, ini nanti teman-teman bisa jadi soal ini adalah soal pilihan ganda kompleks kalau di UTBK gitu ya. Jadi nanti biasanya akan dalam bentuk tabel nih, ini dalam bentuk tabel, kemudian nanti di bagian kanan kirinya itu ada tulisan mendukung atau tidak mendukung gitu ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan pernyataan dengan pertanyaan yang diminta gitu. Jadi biasanya nanti dia akan diminta untuk memberikan tanda checklist gitu ya. Nah, hati-hati ya jangan sampai salah nantinya untuk memberikan tanda checklistnya. Kalau di UTBK-nya kemungkinan akan seperti itu. Oke, sekarang kita ke jawabannya. Kenapa bisa jawabannya adalah nomor 1 dan 5? Oke, ingat kalau diminta mencari simpulan yang paling mendukung, artinya simpulan itu harus memperkuat. Ya, harus memperkuat pernyataan yang ada. Ya, namanya juga mendukung. Berarti mendukung itu memberikan bentuk support gitu kan. Harus bisa pernyataan simpulan yang kita pilih harus bisa mensupport bacaan yang ada atau sebaliknya gitu ya. Itu harus bisa tuh dibolak-balik begitu. Nah, kita lihat di sini. Kenapa bisa yang nomor 1 itu jadi simpulan yang paling didukung? Vitamin D bisa didapatkan dari sinar ultraviolet di pagi hari. Nah, ingat kalau ada keterangan waktu, berarti kan kita juga harus mencari keterangan waktu di soalnya. Ya, jelas di soal itu ada pagi hari di bagian kalimat terakhir. Sekarang kita kalau baca dari awal, itu dia jelas. Dia membahas tentang sinar UV itu didapatkannya di pagi hari. Ya, di sini kan karena itu disarankan berjemur, berarti kan dia membahas tentang sinar UV-nya. Oke, maka simpulan nomor 1 itu tepat gitu ya. Kemudian kalau simpulan nomor 5, kenapa bisa tepat juga? Berjemur 30 menit di pagi hari membantu meningkatkan kekebalan dan pertumbuhan tulang. Ini adalah bentuk sebab akibat sebetulnya ya. Kenapa? Karena berjemur 30 menit di pagi hari itu dibahas di kalimat terakhir. Ya, kemudian disarankan berjemur 30 menit di pagi hari itu untuk apa? Pertanyaannya kan nanti gitu ya. Ternyata bentuk jawaban dari pertanyaan untuk apa itu ada di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya dia bilang vitamin ini memiliki banyak fungsi, menjaga kekebalan dan membantu pertumbuhan tulang. Berarti itu bisa dikatakan simpulan yang mendukung karena sesuai ya, karena sesuai dengan isi dari pernyataan soalnya gitu. Nah, sekarang kalau yang nomor dua itu maksudnya gimana? Nomor dua, sinar ultraviolet hanya bisa didapatkan dengan berjemur 30 salah, jemur 10 menit di pagi hari. Berarti sebetulnya bahkan penurunan kekebalan tubuh. Ini mah jelas memperlemah sebetulnya gitu ya. Dia tidak mendukung simpulannya. Dan yang keempat, kekebalan tubuh pertumbuhan tulang akan mengalami masalah jika memiliki vitamin D berlebih. Ini jelas tidak dibahas di teks. Berarti tidak perlu kita pilih. Opsi eliminasi pernyataan simpulannya 1/1 ya. Jadi jawabannya 1 dan 5 ya untuk simpulan yang paling didukung oleh bacaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih sama nih. Coba kita latihan satu soal lagi. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Yang mana kira-kira? Kita bahas ya. Oke,
Nah, jadi untuk mencari simpulan yang paling didukung tadi caranya adalah cari pernyataan yang sesuai dulu ya dengan pernyataan simpulan yang sesuai dengan pernyataan yang ada di soalnya. Oke, nah kita lihat dari nomor satu ya. Yang nomor satu, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi akan hilang seluruhnya. Nah, ini salahnya di mana? Salahnya di sini nih, akan hilang seluruhnya. Sedangkan di teks, coba dilihat di kalimat ketiga. Pada tahap ini, ya, pada tahap ini berarti dia tahap tertular infeksi HIV, ya, itunya sudah betul. Tapi di sini dia bilang, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Oke, berarti yang nomor satu itu simpulan yang kurang tepat. Ya, beda ya antara sudah hilang dengan akan hilang. Kalau sudah hilang tuh berarti ya udah nggak ada gitu ya. Tapi kalau akan hilang itu baru akan nggak ada gitu, baru akan hilang. Kalau sudah berarti ya udah berlalu gitu ya, sudah terjadi. Kalau akan berarti belum terjadi gitu ya. Itu salahnya di simpulan yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua. Nomor dua ada nggak? Oh, ada nih ya. Oh, ada yang memilih tiga simpulan ya. Oke. Nah, yang nomor dua, hindari keringat, air mata, air liur, dan sentuhan fisik untuk mencegah penularan HIV. Oke, berarti kita fokus sama penularan HIV-nya ada di mana ya? Oke, penularan HIV itu katanya terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh. Nah. Terus perlu diketahui di kalimat berikutnya ya, yang ini. HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Oke, nah yang salahnya di mana? Yang salahnya adalah kata dan di sini. Oke, kenapa? Kenapa kata dannya bisa bisa jadi salah? Karena lihat teman-teman, di sini yang diminta, yang diminta lagi, yang dituliskannya itu adalah kata atau. Berarti kalau kata atau itu boleh memilih kan? Bedakan antara atau dengan dan. Kalau atau itu dia syarat yang boleh memilih. Kalau dan itu adalah syarat yang mutlak. Oke, kalau misalkan teman-teman berpikiran, Kak, berarti kan si simpulan nomor 2 ini dia memilih tiga dari beberapa syarat yang ada gitu ya. Iya, kalau dia memilih tiga, maka di sininya juga tetap harus pakai kata atau. Karena pernyataan soalnya tidak ada menggunakan konjungsi dan dia menggunakan konjungsi atau. Berarti kalau mau pakai konjungsi atau, ya simpulannya harus atau lagi. Kalau simpulannya pakai dan, berarti pernyataan di soalnya juga harus pakai dan juga. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu biasanya memang konjungsi itu yang paling banyak membuat kita jadi ragu. Tapi kuncinya begitu. Kalau di soalnya pakai atau, maka simpulannya juga harus atau lagi. Gitu ya. Kalau misalkan dan, ya berarti harus dan juga gitu ya. Untuk kondisi seperti ini. Maka simpulan yang nomor 2 juga tidak tepat gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, menghindari kontak dengan cairan tubuh penderita HIV adalah cara untuk menghindari penularan HIV. Nah, menghindari kontak dengan cairan tubuh penderita HIV adalah cara untuk menghindari penularan HIV. Berarti ini ada di kalimat yang ini ya, penularan HIV dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita gitu ya. Berarti itu adalah jawaban simpulan yang tepat gitu kan? Karena darah, sperma, cairan vagina, cairan anus serta asinya itu adalah cairan tubuh penderita gitu ya. Jadi dia masih dalam satu kesatuan. Maka nomor 3 adalah simpulan yang betul gitu ya. Kemudian nomor 4-nya, menangani HIV dengan segera bisa membuat penderita terhindar dari AIDS ya. Oke, nah ini berarti ada di kalimat pertama di sini ya. Ada di kalimat pertama, HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. Berarti udah jelas kan? Di situ ya dia menggunakan simpulan logika matematika. Jadi jika P maka Q gitu kan ya, berarti kan negasi Q dia akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Kalau tidak disegera ditangani berarti akan menjadi AIDS. Tapi kalau segera ditangani berarti
bisa jadi terhindar dari AIDS gitu ya. Maka nomor 4 juga betul. Oke. Nah, udah tuh ya sebetulnya ya udah dua simpulan yang mendukung. Jadi jawaban yang tepatnya adalah nomor 3 dan 4. Kalau nomor 5, kenapa salah? HIV dan AIDS dapat tertular dari sebagian besar cairan tubuh penderita. Ini mah udah jelas. Dia menentang atau dia berlawanan dengan kalimat keempat. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh. Tidak disebutkan AIDS-nya ya, yang disebutkan hanya HIV-nya saja. Berarti udah jelas kalau di sini pakainya dan udah jelas-jelas dan itu adalah syarat mutlak. Tetap dipakai. Berarti ini juga salah gitu. Oke? Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang tepatnya itu adalah yang 3 dan 4. Yang ini ya, nomor 3 dan 4 adalah dua simpulan yang paling mendukung bacaan yang ada. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Begitu cara untuk mencari mana sih simpulan yang paling tepat dari simpulan-simpulan yang ada. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, akhirnya kita membahas juga nih tentang kualitas simpulan. Oke, yuk coba ya. Dicoba dulu 1 menit, Kakak timer. Oke, silahkan. Yang mana kira-kira untuk jawaban soal nomor 4? Boleh dicari-cari. Jadi, kalau kita mau mencari kualitas simpulan, maka langkah pertamanya baca dulu simpulannya, gitu ya, supaya kita tidak terlalu bingung untuk membaca pernyataan yang panjang yang ada di soalnya. Contoh, kayak yang nomor 4 ini, simpulan berdasarkan informasinya, itu katanya Farhan mengalami sariawan gitu ya, atau itu ada nama biologisnya ya, stomatitis aptosa. Ya, mudah-mudahan benar ya menyebutkannya gitu ya. Pokoknya kita bilang sariawan aja ya. Oke. Nah, berarti sekarang apa sih yang menyebabkan Farhan bisa disimpulkan mengalami sariawan? Itu biasanya ada di kalimat terakhir. Jadi, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 itu biasanya dia masih membahas tentang premis-premis atau apa aja sih hal-hal yang bisa menyebabkan sariawan terjadi. Baru nanti di kalimat terakhirnya itu akan ada premis tambahan untuk kita bisa menyimpulkan apakah Farhan ini mengalami sariawan atau tidak gitu ya. Oke, di sini katanya kalau kita baca kalimat terakhir, Farhan mengalami peradangan di bibir yang mengganggunya makan. Oke, susah banget ya. Astagfirullah. Farhan mengalami peradangan di bibir yang mengganggunya makan. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini ya. Berarti yang dibahas itu dia hanya bibir aja. Betul? Sedangkan lihat di sini. Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut. Oke, berarti kalau misalkan ada kata dan, sebetulnya ini adalah syarat yang mutlak. Jadi seharusnya di bibir dan di dalam mulut baru bisa dikatakan sariawan gitu ya. Tapi di sini ternyata ada nih, ada tambahan lain, ada premis tambahan yang bisa menjelaskan kalimat tersebut. Apa? Luka ini dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Oke, berarti rasa sakit dan tidak nyaman lagi-lagi dia masih sama ternyata ya, dia masih sama menggunakan konjungsi dan rasa sakit dan tidak nyaman. Oke. Berarti kalau begitu, ketika kita mau memilih simpulannya pasti benar, maka si kalimat yang disampaikannya itu harus plek ketiplek harus sama. Farhan mengalami peradangan di bibir yang membuatnya tidak nyaman. Itu baru boleh kita sebut sebagai simpulan yang pasti benar. Tapi di sini mengganggunya makan, oke ya.
si sariawannya ini si sariawan ini mengganggu makannya Farhan gitu kan. Kenapa jadi belibet ya? Aduh, mohon maaf ya. Ya, jadi jawabannya seharusnya yang B. Kenapa? Karena mengganggu makan itu bisa jadi dia masuk ke rasa sakit, bisa jadi juga dia masuk ke tidak nyaman. Kita nggak tahu nih kebenarannya yang mana. Ya, kalau misalkan kalian protes, Kak, tapi mengganggu makan itu sakit loh. Berarti dia tidak nyaman. Ya, itu menurut kita. Tapi belum tentu menurut pembuat soal seperti itu. Ya kan? Jadi ingat lagi, penalaran umum itu kita harus menyesuaikan dengan teks yang ada. Ya, jadi jangan sekali-kalinya kalian berpikiran di luar teks gitu ya. Mau in real life-nya kayak gini, in real life-nya kayak gitu, tapi kalau menurut teks enggak, ya udah ikutin aja apa yang ada di teks. Karena jebakannya ada di situ gitu. Oke? Maka ini jawaban yang tepatnya adalah yang B. Simpulan tersebut mungkin benar karena yang membuat mungkin benarnya adalah ininya nih, mengganggunya makan gitu ya. Apakah dia termasuk rasa sakit dan tidak nyaman? Apakah hanya rasa sakit aja? Apakah tidak nyaman aja? Begitu kan? Jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Berarti kalau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain berarti menimbulkan asumsi. Menimbulkan asumsi berarti dia termasuknya kemungkinan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya cara memilihnya gitu. Jadi tadi kalau simpulannya mau pasti benar, maka kalimatnya adalah Farhan mengalami peradangan di bibir yang membuatnya tidak nyaman. Dah, itu mah udah pasti benar gitu ya. Mau lebih benar lagi, Farhan mengalami peradangan di bibir dan di dalam mulut yang membuatnya merasakan sakit dan tidak nyaman. Itu pasti udah pasti benar banget gitu itu mah ya. Gitu. Oke? Bisa ya? Teman-teman ya, gimana paham nggak tentang kualitas simpulan ini? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Boleh sok. Berarti harus lebih teliti ya, Kak? Iya, betul. Jadi tadi makanya ya kata kuncinya adalah coba dilihat dulu simpulannya apa. Simpulannya itu Farhan mengalami sariawan gitu ya. Baru kita cek apa yang membuat sariawan ini terjadi, apa yang dialami oleh Farhan, premis-premis apa yang mendukung kita bisa menyimpulkan Farhan mengalami sariawan gitu ya. Jadi mundur alurnya ya. Dari simpulannya apa, kemudian ke premis kejadiannya, premis akhirnya, baru kita lihat syarat-syaratnya apa sih yang membuat premis-premis itu bisa terjadi. Begitu, oke? Nah, coba nih. Di soal nomor 5 ini sama. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Coba, boleh. Oh, ini mah gampang sih. Apa katanya ya, akibat atau sebabnya Rifan memakan buah nanas ini, kita baca kalimat terakhir. Rifan memiliki tingkat imunitas yang tinggi. Oke, berarti bisa jadi Rifan banyak memakan buah nanas memiliki tingkat imunitas yang tinggi gitu ya. Tingkat imunitas yang tinggi disebabkan karena Rifan memakan buah nanas. Oke, apakah betul atau tidak? Sekarang kita baca syaratnya apa. Oke, ada banyak manfaat buah nanas bagi kesehatan. Oke, berarti buah nanasnya dibahas. Sekarang apa manfaatnya? Oke, ada dari meningkatkan imun, dibahas juga membantu diet hingga mencegah kanker. Oke, ternyata masih ada nih ya yang berikutnya. Hal ini adalah berkat kandungan nutrisi yang melimpah di dalam buah tropis ini seperti antioksidan, serat, vitamin, dan mineral. Ternyata kalimat berikutnya itu tidak memberikan informasi terkait buah nanas yang meningkatkan imun. Jadi, yang memiliki banyak manfaatnya itu adalah buah nanasnya. Bukan Rifan banyak memakan buah nanasnya. Betul nggak? Ya, banyak manfaat buah nanas. Apakah bisa kita ambil? Itu simpulan Rifan banyak memakan buah nanas, jadi dia meningkatkan imun. Memiliki tingkat imunitas yang tinggi. Ya, berarti kan belum tentu, ya nggak? Ini sangat full of asumsi. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Kenapa? Tadi,
Di kalimat pertama, di syarat yang pertama, betul dia membahas tentang banyak manfaat buah nanas. Ada 3 yang dibahas manfaatnya. Oke, di kalimat terakhir yang dibahasnya itu hanya imunitas. Berarti make sense nggak kalau misalkan di kalimat keduanya, yang ini nih, kalimat yang hal ini adalah berkat kandungan yang melimpah. Terus dia tidak membahas tentang imunitas, tapi tiba-tiba disimpulkan Rifan memiliki imunitas yang tinggi karena banyak memakan buah nanas. Berarti kan nggak boleh. Ya nggak? Karena ada apa? Karena masih ada loh 3 syarat lain yang seharusnya dibahas juga. Meningkatkan imun, membantu diet, hingga mencegah kanker. Dari 3 manfaat buah nanas ini, kenapa bisa tiba-tiba hanya imunitasnya aja yang diambil? Sedangkan di situ masih ada 2 syarat yang lainnya. Berarti kalau dia maunya tingkat imunitas aja yang diambil, maka kalimat kedua ini ya, kalimat 2 ini harus wajib kudu membahas tentang imunitas juga yang dihubungkan dengan banyak atau sedikitnya memakan buah nanas begitu. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepatnya adalah yang E. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini pasti agak sedikit membingungkan gitu ya. Jadi tadi kalau di soal nomor 4, kalimat pertama dan kalimat kedua nyambung. Maka kita bisa tinggal memilih pasti benar atau mungkin benar. Sedangkan di soal nomor 5 ini, kalimat pertama dan kalimat kedua udah nggak nyambung. Tiba-tiba dia menyimpulkan aja sendiri. Berarti ada informasi yang tidak disampaikan di sana. Informasinya belum cukup untuk kita menyimpulkan Rifan banyak memakan buah nanas. Begitu. Oh alah, oke ya. Oke, benar-benar bisa dipahami ya. Bisa lah ya. Oke, nanti kalau misalkan belum paham, eh, kakak bahas sekarang ya. Kakak bahas tentang kualitas simpulan ini, karena ini menjadi soal yang dinilai sulit untuk penalaran umum gitu ya. Sebetulnya dinilai sulitnya itu karena kadang apa yang kita pikirkan itu ada di luar teks. Jadi ketika kita membaca soal, memilih jawaban, itu berdasarkan pikiran kita yang ada di luar teks, bukan yang ada di dalam teks gitu. Ya, maka gimana caranya? Kakak bahas dulu ya tentang memilih ini. Nah, oke. Tentang memilih bagaimana sih kita bisa menentukan kualitas simpulan. Oke. Kakak akan bahas dari yang paling mudahnya dulu. Yang paling mudah untuk menentukan kualitas simpulan adalah melihat atau memperhatikan konjungsinya. Oke, konjungsi itu apa, Kak? Konjungsi yang sering muncul di PU itu hanya ada 2. Teman-teman pasti familiar ya. Ada kata dan, konjungsi dan, dengan konjungsi atau. Gitu ya. Ini yang biasanya sering digunakan. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menentukan kualitas simpulan? Kakak misalkan punya 2 premis ya, ada P dan Q. Nanti ada P dihubungkan pakai konjungsi dan, Q, P dan Q dengan P atau Q gitu ya. Gini, kita bikin perbandingan ya di sini. Ada dan sama atau. Teman-teman, kalau misalkan konjungsinya dan, maka ada 3 kemungkinan jawaban yang bisa kita pilih. Oke, apa aja? Yang pertama, dia pasti benar. Oke. Kemudian, yang kedua, dia mungkin benar. Mungkin benar. Dan yang ketiga, dia pasti salah. Oke. Nah, nanti untuk opsi yang informasi tidak cukup atau tadi satu lagi tuh informasi yang diberikan itu tidak sesuai gitu ya, itu nanti kakak jelaskannya terpisah ya. Sedangkan untuk atau itu hanya ada 2 kemungkinan simpulan. Yang pertama, dia bisa jadi pasti benar. Yang kedua, dia bisa jadi pasti salah. Nah, ini aja ya. Ini yang harus diperhatikan dulu gitu ya. Kalau dan itu ada 3 kemungkinan. Pasti benar, mungkin benar, pasti salah dengan tambahan 2 gitu ya. Kalau atau pasti benar, pasti salah. Oke. Gimana cara menentukannya? Begini. Tadi ya, ingat ya, ini berarti P dan Q. Kalau ini nanti P atau Q.
Simpulan dan pasti benar itu ketika P dan Q dua-duanya dibahas dan sesuai dengan teks. Oke, berarti itu simpulannya dinilai pasti benar. Kalau mungkin benar, hanya ada salah satu premis yang dibahas. Bisa jadi P-nya doang, bisa jadi Q-nya doang. Contoh, di soal nomor 4 tadi. Sariawan itu kan sebetulnya ada di dalam bibir dan di dalam bibir, ada di bibir maksudnya, ada di bibir dan di dalam mulut. Konjungsinya dan. Kalau kan teman-teman ingat tadi, dia simpulannya itu hanya membahas Farhan memiliki sariawan di bibir. Berarti kan hanya ada satu premis ya yang dibahas, hanya bibirnya doang yang dibahas. Maka sebetulnya bisa langsung kita pilih kualitas simpulannya adalah mungkin benar. Oke, ditambah dengan informasi-informasi lain yang tadi, gitu ya. Oke, kalau pasti salah, ya kalau pasti salah mah berarti dia tidak atau bahasannya tidak sesuai dengan teks. Kalau ini sesuai ya, ini tetap harus sesuai dengan teks. Kalau pasti salah, baik P dan Q atau mau dibahas satu-satu, P atau Q, ini ada di teks, ya. Ada di teks, tapi dia bertentangan, gitu ya. Bertentangan. Nah, itu. Kalau misalkan pasti salah. Jadi ingatnya kalau pasti salah, baik di kualitas simpulan ataupun di pernyataan, itu dia premisnya ada di soal, tapi dia tidak sesuai atau berlawanan, gitu ya. Itu untuk yang pakai konjungsi dan. Sekarang kalau konjungsinya atau, P atau Q. P, Q boleh diambil salah satunya, asal dia sesuai dengan teks gitu ya. Mau dua-duanya, oh lebih baik gitu ya. P, Q dua-duanya ada, P salah satu P, salah satu P. P-nya doang atau Q-nya doang, itu juga boleh. Ya, dia pasti benar simpulannya. Kemudian kalau yang kedua, pasti salah itu ya udah P Q ini tidak dibahas di teksnya gitu ya. Atau dia membahas keduanya tapi salah satunya nggak ada di teks, udah pasti salah. Pokoknya kalau nggak ada di teks, udahlah itu mah pasti salah gitu ya. Oke, nah itu kalau konjungsinya pakai atau. Kemudian kalau yang tadi, kalau informasi yang dinilai tidak cukup, itu ketika kalimat satu dan kalimat keduanya tidak nyambung, ya, tidak nyambung dengan apa yang disimpulkan. Kalau misalkan informasinya tidak relevan, itu mah pasti bisa ya, tidak relevan itu berarti apa yang disimpulkan dengan apa yang dibahas itu nggak sama. Begitu. Lanjut ya. Oke. Nah, ini akan kakak bahas langsung ya. Jadi kalian tidak perlu menghitung dulu karena ini adalah salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Nazwa waktu itu ya dari Katamso ya, dari Tridaya Katamso. Oke. 30% dari 10/6 itu berapa gitu. Soalnya seperti itu, 30% dari 10/6 itu berapa. Nah, kalau ini kan bisa langsung ya, berarti 30/100 dikalikan dengan 10/6. Oke, jadi kalau ada kata dari, kan kalian udah familiar banget gitu ya, itu pasti langsung dikali gitu kan. Nah, kemarin pertanyaannya adalah, Kak, gimana kalau yang ditanyakannya itu adalah hasil pembagian? Oke, sekarang kita cek di sini ya. Di sini ada soal, diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2. Maka nilai dari hasil pembagian, oke? Jadi seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau dia menanyakan hasil bagi, pasti jelas ada kalimat hasil pembagian atau hasil bagi pembagian dari gitu ya. Itu jelas kalimatnya seperti itu. Yang membuat rancunya apa? Kalimat yang tengah ini nih. Oke, jadi kan di sini ada 2. 3x min 6 per x oleh x min 2 dibagi min 4x. Gitu ya. Nah, kalau pembagian berarti kan kita harus menentukan, apalagi dia pecahan gitu ya, mana yang menjadi pembagi gitu kan, mana yang menjadi unsur utamanya. Oke, kalau misalkan kalimatnya seperti ini, 3x min 6 per x oleh. Berarti 3x min 6 per x itu kita simpan di awal. Oke, x min 2 dibagi min 4x, ini kita sebut sebagai pembagi. Maka nanti kita bikin tanda bagi di sini, ini nanti jadi x min 2 per min 4x.
Begitu. Ya, nanti cara menyelesaikannya berarti tinggal menggunakan prinsip pembagian pecahan, ya kan? Pembagian pecahan kan berarti nanti jadi 3x min 6 per x, dirubah jadi kali tandanya, kemudian pecahan bagian kedua gitu ya, pecahan bagian keduanya kita balik antara pembilang dengan penyebut. Maka nanti di sini per, per lagi dikali min 4x per x min 2 gitu ya. Nanti tinggal diselesaikan. Nah, sekarang kalau misalkan kalimatnya gini, teman-teman. Ada soal, dia kalimatnya itu hasil pembagian 3x min 6 per x dari x min 2 per min 4x. Oke. Mohon maaf tulisannya acak-acakan ya. Mudah-mudahan masih jelas terbaca ya. Oke. Nah, kalau tipe soalnya seperti ini gimana, Kak? Ini kan pakainya kata oleh. Kalau oleh mah masih gampang. Berarti pecahan yang kedua atau bilangan yang kedua dia akan menjadi pembagi. Tapi kalau di sini dari pakainya maka tinggal dibalik, teman-teman. Jadi 3x min 6 per x ini kita sebut sebagai pembagi. Artinya, kalau seperti ini maka kita tuliskannya x min 2 per min 4x barulah dibagi dengan 3x min 6 per x. Begitu. Ya, jadi itu kalau hasil pembagian biasanya pembedanya adalah kata hubung di pertengahan antara dua bilangan yang ada. Kata hubungnya oleh atau kata hubungnya dari. Kalau oleh ya berarti bagian kanan, bilangan kedua maksudnya ya bilangan selanjutnya itu menjadi pembagi. Tapi kalau misalkan dia pakainya dari, berarti bilangan awal yang menjadi pembagi. Oke, begitu cara membedakannya ya. Kalau hasil pembagian, kalau hasil perkalian yang seperti ini mah kakak yakin lah, insya Allah kalian pasti udah ngolotok banget gitu ya, udah bisa gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi hasil baginya yang dicari. Nih, kalau misalkan ini kita bahas ya, 3x min 6 per x berarti dibagi dengan x min 2 per min 4x gitu ya. Jadi kita cari nih hasil baginya berapa. Hasil bagi itu kayak gini contohnya. 4 dibagi 2, hasil baginya adalah 2. Jadi bukan mencari x-nya ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti ini juga kita mencari angkanya gitu. Berarti kalau ini cara menyelesaikannya tadi ya 3x min 6 per x dikalikan dengan min 4x per x min 2 gitu. Ya, jadi nanti ini x-nya yang ini bisa kecoret ya, ini bisa kecoret. Kemudian nanti di sini kita akan mendapatkan 3x min 6 dikalikan dengan min 4 dibagi x min 2 gitu ya. Nah, kalau ada pembagian seperti ini sebetulnya harus curiga gitu ya. Antara yang ini 3x min 6 dengan x min 2 itu pasti punya hubungan. Gitu ya. Hubungannya apa? Asik, hubungannya lihat nih ya. 3 dikalikan dengan x min 2. Atau ini kita sebutnya sebagai sifat asosiasi ya. Kita mengasosiasikan gitu ya. Jadi gimana caranya? 3 dalam kurung x min 2, kalau dikalikan, kali pelangi, dia akan jadi min 6 juga gitu ya. Terus ini kita kalikan dengan min 4 dibagi dengan x min 2. Nah, maka kan ini nanti tinggal coret-coret ya, set-set gitu. Jadi kita dapatlah hasilnya. 3 dikalikan min 4, ini hasilnya adalah min 12. Jadi jawabannya yang E. Ini ada pola bilangan. Oke, tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Kita coba 1 menit ya, teman-teman. Yuk, silahkan. Jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya tidak ada ya. Jadi jawabannya harusnya 10. Pola pertama bisa pakai yang Sultan tadi. Jadi di sini ada banyak nih ya polanya. Ada tadi kalau Sultan itu 6 6 tambah 4
ditambah 8 dibagi 11. Nanti pola yang keduanya, 5 ditambah 3 ditambah dengan 6 dibagi 3 gitu ya. Ditambah 2 hasilnya adalah 10. Nah, ini juga bisa jadi pola. 6 dikali 8 dibagi 4. Jadi ini 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12 ya. Kemudian yang keduanya berarti dia jadi 5 dikali 6 dibagi dengan 3. Jadi 33 hasilnya adalah 10 ya. Jadi untuk soal nomor 6 ini harusnya jawabannya 10 ya. Nah, kok bisa sih ini polanya beda tapi jawabannya tetap sama? Yang penting ketika prinsip yang sama digunakan, polanya berbeda pun nggak masalah. Apa prinsipnya ketika mengerjakan soal seperti ini? Angka-angka yang ada di luar segitiga ini, gitu ya, berarti itu boleh digunakannya hanya satu kali. Sedangkan penjumlahan, pengurangan, kabatakunya, operasi matematikanya itu boleh digunakan berkali-kali gitu ya. Jadi ketika prinsip itu sudah digunakan, polanya berbeda, tetap boleh gitu ya dipakai. Asalkan pola pertama itu harus bisa digunakan juga di pola yang kedua, begitu ya. Terus pertanyaan lain, kalau misalnya, misal terjadi di UTBK, kalian nggak nemu jawabannya gitu ya. Nah, kalau UTBK itu kan luas banget ya teman-teman. Jadi, belum tentu kita tidak mendapatkan jawabannya. Jadi bisa jadi kita nih nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, maka pilih aja jawaban yang paling mendekati dengan apa yang teman-teman dapatkan. Gitu kan? Karena kalau untuk pembahasan soal-soal UTBK itu kan sebetulnya UTBK yang asli ya, itu tidak pernah di-share oleh pihak SNPMB. Jadi kita juga nggak tahu nih soalnya apakah dianulir atau enggak gitu ya. Tapi kalau kalian merasa kalian udah bener kok ngitungnya, aku udah bener ngitungnya, tapi jawabannya nggak ada. Ambil aja yang paling dekat dengan jawaban yang kalian dapatkan. Dan yakin berdoa semoga itu adalah jawaban yang benar atau soalnya dianulir karena ada kekeliruan ya. Begitu. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Terima kasih. Perhatikan angka pada tabel berikut. Tentukanlah nilai X. Nah, ini kakak sempat ngasih tips and triknya nih. Kalau yang masih ingat, boleh dipakai ya. Silakan. Kalau misalkan kita mendapatkan pola seperti ini, ada bagian mendatar dan ada bagian menurun, maka cek dulu kemungkinan yang paling mudahnya, bukan paling mudah, kemungkinan yang paling bisa kita ambil yang mana gitu ya. Ini kan kalau kita ambil yang menurun mah nggak mungkin ya, 12 dan 27 jadi 14, gimana caranya gitu ya, itu akan jelimet banget gitu ya, itu akan sulit banget. Nah, maka yang paling mungkin adalah pola yang mendatar. Kalau ditanya apakah selalu polanya mendatar, Kak? Tidak selalu gitu ya. Bisa jadi nanti polanya juga dia menurun gitu atau vertikal. Oke, polanya betul ya. Ini mungkin teman-teman yang lain juga sama polanya seperti ini. Jadi di sini ada 12 dibagi dengan 3. Oh jadi garis. 12 dibagi 3 dikalikan dengan 2. Berarti ini jadi 4 kali 2, 8 gitu ya. Kemudian yang keduanya, 27 dibagi 9, kemudian dikalikan dengan 5. Berarti 3 kali 5, 15. Dan yang terakhir, di sini ada 14, berarti dibagi 2, dikalikan dengan 4 gitu ya. Jadi 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Oke, good. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Coba A dikali C dikali F sama dengan R. B dikali D dikali C sama dengan apa ya?
Jawabannya adalah D. Jadi polanya kayak gitu. A dikali C dikali F itu kita rubah menjadi bentuk angka gitu ya. Jadi satu di sini ya. A kali C dikali F itu dia satu dikali 3 dikali 6. Maka hasilnya adalah 18. Karena A, C, F itu adalah huruf, berarti kita cari huruf ke-18 itu apa? Huruf ke-18 adalah R. Maka B kali D kali C juga sama. B huruf kedua, D huruf keempat, C huruf ketiga ya. B kali D kali C 2 kali 4 kali 3, ini hasilnya adalah 24. Maka 24 itu adalah huruf X gitu. Oke, kalau misalkan ditanya gimana caranya bisa kepikiran tiba-tiba dari abjad jadi angka. Biasanya kalau kita punya soal-soal tentang abjad, kemudian di situ ada operasi matematika, kali bagi tambah kurang, itu biasanya akan dihubungkan dengan angka. Ya, jadi misalkan nanti ada A ditambah C ditambah F. Hasilnya adalah huruf, cek aja dia huruf keberapa. Kalau misalkan huruf keberapanya itu adalah hasil penjumlahan, ya udah berarti polanya seperti itu gitu ya. Jadi memang bahasa coding, pengkodean atau coding itu dia nggak jauh-jauh dari pola matematika sebetulnya Maya. Jadi masih bisa disangkut pautkan ke sana. Cuma bedanya kalau yang ini mah dalam bentuk alfabet aja ya, dalam bentuk huruf-huruf. Gitu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya betul ya, yang D itu huruf X. Oke, kita lanjut ya. Kembali ke bacaan. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Wah, ini gampang nih, guys. Yuk, semakin sering berlatih, semakin sering kalian akan lebih cepat mendapatkan jawaban, ya. Betul, jawabannya adalah yang A. Ada di kalimat keberapa jawabannya A? Kalimat pertama, good. Oke, sip. Terima kasih. Jadi di kalimat pertama ini, dia bilang ini ya, Bank Indonesia menyatakan pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A, sama ya. Menurut BI Pariwisata, menurut BI, mungkinnya ini teh harusnya, pariwisata merupakan sektor yang mampu mendongkrak devisa. Oke, jadi ingat lagi ya, kalau pernyataan benar itu berarti dia tersurat, atau tersurat itu artinya ada di teksnya gitu ya. Itu untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Silahkan dicari. Teliti ya. Ada angka-angka nih di sini. Jawabannya yang E betul. Ada di kalimat keberapa teman-teman? Jawabannya yang E. Kalimat ketiga, Kak. Kalimat ketiga. Oke, good. Kita lihat kalimat ketiga yang ini ya. Target tersebut lebih besar 3 miliar dolar AS dibandingkan perolehan devisa pariwisata, yakni 17 miliar dolar AS atau 2,3 triliun. Jadi betul ya? Jawabannya adalah yang E. Jadi perolehan devisa tahun lalu enak banget itu Maya, udah disebutkan tahun lalu tahun lalunya. Nah ingat, kalau ada soal seperti ini kan yang harus kalian cek itu adalah angka ya. Kalau di sini kayak ada angka 20 miliar. Cari di teks kata lagi angka 20 miliar itu di mana? Baca kalimat secara utuhnya gitu ya. Kemudian yang E juga ada 2,3 triliun. Di situ ada angka, cari mana di bacaan yang ada 2,3 triliun, baca kalimat lengkapnya sama atau enggak gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ada angka terkadang lebih memudahkan kita gitu ya. Jadi kita tahu yang ada angkanya itu jawaban yang tepat atau tidak gitu ya. Jawaban yang harus dipilih atau justru harus dieliminasi. Begitu. Oke.
Nah, kalau kakak lihat sebenarnya ini mayoritas ya, mayoritas teman-teman yang ada di sini itu sudah bisa loh mengerjakan soal bacaan kurang dari 1 menit. Oke, jadi ini berarti persiapannya terlihat udah jauh lebih matang gitu ya. 1 menit udah bisa menjawab satu soal bacaan lagi ya. Jadi sebetulnya tidak perlu underestimate dengan kemampuan kalian. Ketika kalian nggak suka aku mah sama bacaan gitu ya, tapi buktinya bisa kok satu soal itu 1 menit gitu ya. Tapi ya nggak masalah kak, aku lebih pedenya di hitungan. Jadi di hitungannya lebih cepat. Nanti spare waktu yang ada di hitungan akan digunakan untuk soal bacaan itu juga boleh gitu ya. Jadi strateginya silahkan diatur dari sekarang ya. Oke, kita lanjut ya. Di soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 2 masih sama. Jika wisatawan asing terus bertambah, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Berarti ini ada penarikan kesimpulan menggunakan logika matematika ya. Coba, silahkan. Soal nomor 11 yang mana? Jawabannya adalah yang tepat ya. Meningkatnya devisa dari devisa negara dari sektor pariwisata. Dari mana kalian bisa menyimpulkan itu? Ada di kalimat keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga lagi. Oke. Yang ketiga masih sama yang tadi ya? Yang ketiga atau keempat? Kalimat terakhir ya? Iya. Ya, oke, sip. Besarnya potensi yang dimiliki di industri pariwisata membuat pemerintah yakin bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang ke Indonesia akan terus bertambah. Nah, kemudian di sini juga kalimat logika matematika atau kalimat simpulan yang diminta itu sesuai dengan isi teksnya. Kalau wisatawan asingnya bertambah, apa yang akan terjadi? Ya, berarti akan tetap sama dengan pernyataannya ya, kecuali dia kalau berkebalikan gitu ya atau bentuk negasi. Betul ya? Jadi jawabannya adalah yang meningkatnya devisa negara dari sektor pariwisata. Oke? Begitu. Oke, sudah tepat. Satu soal terakhir ya. Berdasarkan paragraf 3, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Udah ganti paragraf nih. Paragraf ketiga. Masih sama yang ditanyakan yang benar. Oh, ini mah ada angka semuanya nih. Ayo, kira-kira yang mana? Kita coba bahas ya. Oke, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepatnya, yang sesuai dengan pernyataan di paragraf yang ketiga? Kalau yang A, kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 20 juta orang. Oke. Oh, ada E juga. Baiklah. 20 juta orang di sini ya. Sorry kecoret. Nah, berarti kita cek yang mana yang ada kata 20 juta. Oke, ada di sini nih. Ada di kalimat pertama ternyata ya. Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia pada 2019 mencapai 20 juta orang. Oke, kira-kira kalimat yang A ini kalimat mungkin benar atau pasti benar ya? Karena di sini dia jelas sebetulnya ya, ada target di tahun 2019 mencapai 20 juta orang. Kita simpen dulu, kita nggak apa-apa, kita simpen dulu untuk yang A gitu ya. Yang A ini sebetulnya masih ada kalimat yang kurangnya. Pada tahun 2019 seharusnya baru mencapai 20 juta orang. Sedangkan di sini kalimatnya agak sedikit rancu sebetulnya ya. Mencapai 20 juta orang itu kapan gitu ya? Sampai periode kapan waktunya gitu. Oke. B, K. Bukan B, bukan K. Oke, berarti yang nggak jadi ya. Baik. Sekarang kita cek yang B. Coba, jumlah Wisman yang datang pada tahun 2018 lebih dari 16 juta orang. Oke, kita cek tahun 2018, mana nih 2018 ini ya? 2018,
Oke, di sisi lain, pada 2018 itu katanya sektor pariwisata Indonesia tercatat dengan pertumbuhan tertinggi peringkat ke-9. Oke, berarti itu mah 2018-nya bukan membahas 16 juta orangnya. Sekarang kita lihat yang 16 juta orang, yang mana? 16 juta orang ada di sini ya, ada di kalimat keberapa nih? Kalimat kedua, target tersebut lebih besar dibandingkan jumlah wisman yang datang tahun lalu. Berarti kalau 20 juta orang di 2019, maka tahun lalu itu pasti di tahun 2018 kan? Ya, maka jawaban yang lebih tepatnya adalah yang B dibandingkan dengan yang A. Oke, gitu. Ya, jadi 20 juta orang mencapai 20 juta orang pada 2019 itu boleh gitu ya, dipilih kalau ada kalimat 2019-nya. Ternyata masih ada pernyataan yang lebih benar, yang lebih sesuai dengan isi teks, yaitu yang B. Jumlah wisman yang datang lebih dari 16 juta orang pada tahun 2018. Jadi kalau yang A, ini boleh kita pilih ketika pertanyaan di soalnya itu manakah pernyataan yang mungkin benar. Ya, yang mungkin benar dari paragraf ketiga boleh kita pilih yang A. Oke, kemudian tadi ada yang memilih iya ternyata. Oke, Indonesia masuk 10 besar negara terindah di dunia. Oke, coba lihat di sini. Kalau negara terindah itu masuknya 6 besar. Kalau 10 besar itu apa? Negara yang wajib dikunjungi. Berarti beda ya? Oke, kalau 10 besar itu wajib dikunjungi, bukan negara terindah. Kalau negara terindah itu yang keenam. Oke, jadi opsi E juga pasti salah. Oke, jadi untuk soal nomor 12 ini, jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang B. Oke, sip begitu ya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami untuk soal nomor 12. Mudah-mudahan semua penjelasan, semua tips and trick yang tadi kalian sampaikan bisa dipahami, bisa dipakai nanti ya ketika latihan ataupun ketika UTBK nanti gitu ya. Semangatnya dijaga lagi, ini mah udah push the limit gitu ya, udah sok tabrak dulu aja semangatnya, paksa dulu dirinya untuk yuk belajar, latihan, gitu ya, sebelum nanti setelah UTBK bisa libur 1 bulan lamanya gitu ya, sebelum nanti dapat pengumuman di tanggal 28 Mei 2025 gitu ya.